Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Meli Deviana, SST MTK, salah satu dosen di program studi kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya akan ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah inti dari program studi kebidanan, yaitu asuhan kebidanan neonatus dan bayi. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara tatap muka atau luring. Mata kuliah ini membekali mahasiswa kebidanan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus dan bayi. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini dari prodi kebidanan yaitu yang pertama sikap, kemudian CPL pengetahuan, selanjutnya adalah keterampilan umum, selanjutnya ada keterampilan khusus. Untuk CPMK-nya yaitu CPMK 1 mampu memahami konsep neonatus dan bayi, CPMK 2 mampu memahami konsep tumbuh kembang neonatus dan bayi, CPMK 3 mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan dasar pada neonatus dan bayi, CPMK 4 mampu memahami konsep perawatan bayi dengan konsep NIDCAP, yang kelima memahami pemberian imunisasi dan multivitamin pada neonatus dan bayi, yang keenam mendemonstrasikan manajemen penerapan SDI-DTK, yang ketujuh memahami deteksi dini tumbuh kembang pada neonatus dan bayi, dan yang kedelapan adalah menganalisis asuhan kebidanan pada neonatus dan bayi. Dalam mata kuliah ini kami memiliki pokok bahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan asuhan kebidanan yang bersifat konvensional, namun kami padukan dengan asuhan komplementer yang sesuai dengan evidence-based practice. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini yaitu meliputi yang pertama, lingkup asuhan neonatus dan bayi, yang kedua, keadaan kesehatan neonatus dan bayi di Indonesia, yang ketiga, adaptasi neonatus dan bayi, yang keempat, NIDCAP, yang ke-18 ada teknik pengumpulan data fokus melalui pemeriksaan fisik, lalu ada evidence-based practice dalam pelayanan kebidanan, yang ke-19 ada KIE kepada orang tua tentang asuhan pada neonatus dan bayi, dan yang terakhir pendokumentasian soal pada asuhan neonatus dan bayi, serta pencatatan pada buku KIA. Lalu, referensi yang kami gunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi cukup banyak. Yang pertama ada buku saku karya yang saya tulis berupa modul penggunaan nesting yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa. Lalu ada buku dari Amanda Williamson, ada buku dari Stiani, ada buku dari Haminda dan Prawiro Harjo. Dan pendukung referensi pada mata kuliah ini cukup banyak, yaitu isu-isu terkini dalam kebidanan yang bisa kita ambil dari artikel ilmiah, baik internasional maupun nasional. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Poin tertinggi adalah dari ujian akhir semester sebesar 40%, untuk UTS 25%, praktikum 20%, tugas 10%, kehadiran 5%. Untuk metode yang digunakan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, problem-based learning ataupun tutorial, lalu discovery learning, lalu small group discussion, role play ataupun simulation, refleksi ataupun case study, field trip, ceramah ataupun klarifikasi, serta resitasi atau penugasan. Berikut adalah video pembelajaran yang dilakukan secara langsung tatap muka di kelas. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu.
Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah. Semangat pagi? Pagi. Ayo, masih pagi, semangat ya. Oke, kita hari ini kembali ke mata kuliah asuhan, kebidanan, neonatus dan bayi. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa bersama ya, seperti biasanya. Bersilakan. Rabbi billahi robba Wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga nanti apa yang kita dapatkan hari ini dapat diserap dengan maksimal dan nantinya dapat berfungsi untuk kita, untuk masyarakat, dan untuk kalangan luas ya. Amin. Ya, silakan absen dulu, diisi akarnya ya, silakan diakses. Sembari ngisi absen, saya ingatkan kembali ya bahwa materinya sudah saya share di si akad, sudah dibaca tentunya, dan nanti kalau misalkan mau mengulang ataupun mereview dan sebagainya nanti bisa diakses kapan aja ya. Oke, silakan. Sudah? Ya, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Cukup menarik, masih tentang bayi baru lahir, neonatus. Ya. Tentang apa nih hari ini? Kita tentang newborn individualis development care and assessment program. Oke, sebelum ke sini mungkin kita refresh dulu ke pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang apa? Ya, silakan. Sebelum itu ada adaptasi pada newborn lahir, ada karantina sekolah, ada koordinasi, pernapasan, dan juga neurologi. Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas ya tentang apa sih adaptasi fisiologis pada bayi baru lahir, mulai butuh kardiovaskulernya, gitu ya, pernafasannya, intergumen, muskuloskeletal, gitu ya. Nah, setelah kita tahu nih apa sih perubahan itu udah terjadi pada bayi baru lahir, nah kita penting banget nih. Terus gimana caranya supaya bayi baru lahir ini ketika menghadapi perubahan dan adaptasinya itu dapat mencapai keberhasilan optimal. Nah, makanya kita perlu banget nih asuhan apa ya yang tepat bisa diberikan gitu ya, supaya keberhasilan ini kalau bisa adaptasinya itu secepat mungkin, terutama pada bayi-bayi yang memang berisiko seperti apa, bayi berat rendah, prematur, ataupun bayi rentan lah yang berisiko tinggi. Makanya di sini kita akan bahas nih ya tentang NID CFP yang tadi ini. Gitu. Apa sih NID CFP ini? Ya. Sebelum itu kita akan bahas dulu nih. Kita akan melalui beberapa yang kita bahas topiknya hari ini ya. Jadi tentang konsepnya di dalam NID CFP nanti di situ ada mulai dari definisinya, tujuannya apa, manfaatnya, prinsipnya dan sebagainya gitu ya. Lalu ada beberapa model yang memang sudah ada diterapkan. Lalu ada penerapannya ini apa ya, di pelayanan kesehatan yang memang sudah banyak banget diimplementasikan, serta kita sesuaikan dengan evidence based practice-nya ya, karena kan kita pasti harus sesuai dengan riset terbaru gitu ya, yang memang sesuai dengan data empiris dan bukti. Nah, ini adalah subjek PMK-nya. Nanti diharapkannya mahasiswa ini mampu menjelaskan definisi NID-CFP gitu ya. Baik. Oke, nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning ya. Nanti juga ada demonstrasi dan di akhir nanti ada sedikit kuis ya, gitu. Lalu nanti bisa pakai di si akad ya. Ini adalah referensi utamanya, ada buku saku, nanti di situ ada buku saku dari saya ya tentang penggunaan nesting dan ada juga penggunaan frontal. Lalu ada beberapa hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, nanti bisa dijadikan referensi untuk baca-baca, dan ada juga di websitenya NID-CFP, di situ ada panduan lengkapnya ya tentang itu, dan kapan itu mulai didirikan dan itu bentuknya apa aja ada di situ semua. Dan ini adalah ada buku-buku pendukungnya dari kebidanan bayi, balita ataupun neonatus itu, mulai dari punyanya Bu Amanda dan Pramil Harjo, buku utama ya gitu. Nah,
Ini adalah referensi pendukung, nanti silakan dibaca-baca, cukup banyak ya sebetulnya yang sudah dilakukan untuk penerapan NADCRP ini. Ya. Nah, menurut teman-teman nih, dilihat di gambar ini, Fajar kondisi sekarangnya seperti apa? Ya, silakan. Kekurangan gizi. Ya, kita lihat ya bahwa sepertinya ada kekurangan gizi di situ ya. Gitu. Selain itu apalagi sih kita lihat dia sepertinya ada keterlambatan di motoriknya, ya, jadi terlihatnya agak berbeda. Nah itu, karena trennya apa sih fenomenanya sekarang adalah kejadian kelahiran bayi yang dirawat di NICU itu meningkat. Oke, balik lagi kita ke NIDCRP. Jadi NIDCRP ini adalah program ataupun kerangka kerja yang dirancang pada tahun 1984 dari Dr. Hedialis. Gitu. Jadi dia merancang sebuah program kerangka kerja untuk kita semua, terutamanya perawat yang terlatih gitu ya, memang sudah terlatih untuk mendukung bayi-bayi dengan kondisi rentan, contohnya bayi berat badan rendah dan prematur ataupun kondisi rentan lainnya yang berisiko tinggi ini, untuk mereka nanti bisa mendapatkan perawatan yang didukung oleh apa? Emosionalnya juga kita perhatikan, keadaan perawatan di sekelilingnya diperhatikan. Jadi nggak hanya perawatan medis ataupun fisiknya aja, tapi secara emosional, gitu ya, secara lingkungannya dan sebagainya. Akhirnya nanti diharapkannya ini asuhan yang diberikan ini komprehensif, gitu. Nah, konsep NIDCRP ini ke arah situ. Jadi melibatkan tidak hanya tenaga kesehatannya aja, tapi multidisiplin dan keluarga. Konsen terhadap dukungan keluarga, karena dia konsen itu adalah tidak hanya tadi ya fisiknya saja bertumbuh dan berkembang, tapi kita memperhatikan keadaan emosional bayi, dukungannya. Yang penting banget didapatkan adalah dari support sekeliling, terutama dukungan orang tua, keluarga dan perawat yang merawat. Karena mau nggak mau kalau bayi baru lahir yang dirawat di NICU kan dia terbatas ya dengan orang tuanya. Dan itu kita memfasilitasi di situ gimana sih dia tetap dapat dukungan di situ, ya. Oke. NIDCRP ini ada dua, ada basic, ada komplit. Gitu. Kalau basic dia fokusnya pada pencahayaan, gitu ya. Oh, kalau pencahayaan gimana sih Bu? Maksudnya pencahayaan adalah misalkan dia di inkubator ya, ditutup di atasnya pakai penutup. Jadi dia pencahayaannya itu tidak seberapa menyorot karena mengganggu terhadap stimulasinya perkembangan neurologisnya ya. Oh, banyak ya gitu. Harapannya dengan NIDCRP ini tujuannya itu bisa mengurangi stres yang ada di situ. Contohnya dia pakai CPAP gitu kan. Gimana kita caranya untuk mengurangi stres di situ gitu ya. Ya. Terus misalkan dia mendapatkan pemasangan infus gitu ya, ketika mereka melakukan tindakan pakai gentle human touch nih gitu ya, melakukan sentuhan gitu ya sebelum ke bayinya, ataupun ketika nanti misalkan mau pemasangan infus kita berdua nih misalkan gitu kan, petugasnya berdua, satunya melakukan tindakan, satunya memberikan terapi sentuhan gitu. Jadi stresornya diturunkan ya. Terus apalagi misalkan belnya ini jangan terlalu dekat, karena apa? Kan bunyi mesin tuh takut gitu kan, pasti kan terganggu terhadap pendengarannya gitu ya, membuat dia terstimulasi dan sebagainya gitu. Oke, itulah dari tujuannya NIDCRP. Jadi harapannya nantinya tidak mengganggu untuk pertumbuhan dan perkembangannya ke depannya. Kita harus memperhatikan prinsip dasarnya untuk memberikan NIDCRP gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa modelnya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu prinsipnya itu apa gitu. Kita harus mampu nih mengobservasi perilaku bayi secara menyeluruh. Observasi perilaku bayi. Kalau perilaku bayi baru lahir yang memang dia kondisinya bagus gitu ya, dengan yang memang misalkan bayinya BBRR dengan kondisi yang berbeda ataupun prematur, kadang-kadang itu observasi perilakunya itu akan berbeda. Dia tidak sama gitu ya, menunjukkan bahwa perilakunya itu stres gitu. Karena apa? Misalkan contohnya kalau bayi BBR misalkan ada yang kurang baik gitu. Makanya kita harus perhatikan lebih baik lagi untuk observasi perilaku pada bayi-bayi yang memang rentan gitu ya, ataupun kondisi risiko tinggi. Misalkan dari face-nya gitu. Terus dari perilakunya ya. Face-nya seperti apa? Nah, ini ada beberapa
Kalau teman-teman lihat, bayi ini kenapa sih ya? Dia terjun bebas kan? Selain itu teman-teman lihat apa lagi? Ayam. Terus apa lagi? Posisi tengkurap. Posisi tengkurap. Kira-kira ada berdampak gak sih kalau sama bayi kalau posisinya gini? Sesak ya. Ternyata sesak gitu ya, membahayakan gitu. Terus apa lagi yang kalian pikirkan? Pegel bu, gak bisa balik sendiri, iya kan? Makanya kita harus lihat lagi. Nah ini didukungnya seperti apa nih? Tempat tidurnya, nanti kita lihat. Salah satu beneran. Nanti teman-teman bisa pelajari, oh mana bayi yang memang dia kesakitan, kan ada standar nyeri gitu ya. Lihat dari mukanya, mimik mukanya gitu kan, tangisnya gitu ya. Jadi ini mendukung kemampuan refleks untuk dia menghisap gitu pada bayi prematur. Pasti kalau refleks kita sudah pelajari ya, refleks dan sebagainya. Salah satunya adalah refleks sakit. Gimana bayi prematur ini refleks sakitnya baik untuk menghisapnya? Ya, ada yang pernah dengar pasti untuk stimulasi untuk pijat orang motor gitu ya. Nah kalau di situ tuh biasanya kita akan melakukan pijat orang motor. Dia nanti nyampe ke dalam kursi gitu ya. Dia nanti dia akan merangsang dan terstimulasi, gitu ya. Oke, selanjutnya skin to skin. Oke, skin to skin paling baik diberikan oleh orang tua, ya. Bisa dari ibunya, bisa dari bapaknya, bisa dari kakeknya, bisa dari neneknya, ataupun siapapun yang memang dia kondisinya sehat, gitu ya, bersih dan sebagainya. Harapannya skin to skin ini kan sangat bagus, gitu ya, karena langsung bisa apa sih? Bisa memberikan rasa tenang, meningkatkan bonding, gitu ya. Pakai apa sih? Kanguru, mother care PMK ya, harapan metode kanguru ya, gitu. Oke, ini sudah dilakukan di 3 rumah sakit ya, di Rombang, di Pati, di Kudus sudah dilakukan. Bagian keluarganya juga ada di prone position, jadi dia menggunakan posisi prone, tengkurap. Gitu. Jadi mendukung dalam posisi prone itu signifikan. Istilahnya 0,05, kurang dari 0,05 ya, yang artinya memang berefek terhadap perbaikan dari tanda-tanda kita pada bayi. Gitu. Dan dia mengurangi durasi lama rawatan itu sangat pentingnya, karena semakin lama dia itu semakin tinggi stimulasi stresor, gitu. Oke. Dan ini ada contoh-contoh, nanti bisa diakses beberapa cara, ya. Nanti kita demonstrasikan secara langsung bagaimana pemasangan untuk nesting dan perawatan lainnya, ya. Oke, langsung saja. Mungkin ada satu yang bisa bantu saya ke depan. Bisa? Oke, ini kita langsung demonstrasikan ya. Itu kalau dibagi ya. Jadi penggunaan nesting yang sudah ada di rumah sakit ya. Jadi ada beberapa model yang memang digunakan nestingnya gitu. Ada yang memang dia sudah jadi, ada yang memang kita bentuk gitu berbagai macam. Nanti kalau teman-teman kelelahan kami silakan diperhatikan. Penggunaan nesting ini pakai apa ya? Gitu ya. Oke. Bisa terlebih dahulu Pak. Mungkin medianya bisa diperhatikan. Kalau nestingnya memang dia bisa kita sebut tradisional gitu ya, bisa menggunakan simpelnya pakai betul. Jadi kita belum panjangnya seperti ini. Simpelnya lah dulu pakai, gitu ya. Ini saya udah punya brand, namanya Mel's Nesting. Saya mulai tertarik ketika melihat bayi-bayi di lucu, dia posisinya terentang seperti ini, kaget-kaget terus, gitu ya. Terus saya baca apa sih sebetulnya mensupport, ternyata ada mes. Dan saya lihat lagi, misalkan ya kita tadi untuk yang pendahuluan studi referensi, apa sih yang udah ada nesnya, oh ternyata penggunaan bedong seperti ini saya, begitu. Oh cukup optimal, tapi terkadang dia karena pakai bedong ketendang bayi yang bawa buka, gitu. Dan dia kalau kotor cuci lagi kadang habis,
gitu. Oh gimana ya caranya, memang ini belum sempurna ya gitu kan, makanya selalu dilakukan uji gitu dengan penelitian. Oke. Nah kalau menggunakan ini bisa digunakan, kita bisa dimasukkan ke inkubator ataupun nanti harapannya ketika di rumah itu diteruskan oleh ibu ataupun keluarga. Jadi ketika bayi-bayi lucu itu udah pulang, di rumah tetap stabil, kehangatannya terjaga, kualitas tidurnya terjaga. Oke, ini udah untuk PMK. Sudah ya. Ya, terima kasih. Selamat duduk lagi. Dibangunin saya. Jadi sudah ya, jadi memang cukup banyak yang sebetulnya bisa kita terapkan gitu ya dalam model NEDCAP ini, dan sesuai dengan epidemiologi practice juga cukup banyak. Silakan nanti bisa dipelajari. Oke, kita masuk ke tahapan yang terakhir. Sudah, kita sudah diumumkan gitu. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Nadia. Dengan perawatan tradisional itu apa ya? Oke, good question ya. Jadi perbedaan Bu antara NIDCAP sama perawatan tradisional maksudnya adalah perawatan medis kali ya, gitu ya. Jadi apa sih Bu bedanya gitu? Oke, kalau perawatan medis itu memang tujuannya adalah untuk perbaikan ataupun peningkatan kesehatan yang berupa fisik, gitu. Sedangkan NIDCAP ini kita mendukung secara emosional, gitu. Jadi tidak hanya fisiknya saja, tapi secara emosional dukungannya, gitu, dan melibatkan peran keluarga, dukungan keluarga. Itu adalah bedanya, gitu ya. Jadi di NIDCAP ini kita memperhatikan kondisi emosional bayi dulu, gitu ya. Kita baca view-nya seperti tadi, apakah stresornya dari mana nih, dari intervensi yang mana, mulai dari melihat mimik mukanya, gitu ya, terus gerakannya, ekstremitasnya dan sebagainya, dan melibatkan keluarga. Itu adalah NIDCAP. Jadi perawatannya tidak hanya kitanya aja sebagai medis, tapi juga keluarga memiliki peran penting. Itu adalah bedanya, ya Nadia. Jadi kalau yang tradisional fokusnya adalah perbaikan fisik secara fisik, tapi kalau untuk NIDCAP adalah dukungan secara emosional dan melibatkan keluarga. Itulah bedanya. Dan itu bisa diterapkan tidak hanya oleh nakes kan, kalau tadi kita pelajari ya, jadi orang tua pun bisa menerapkan. Gitu Nadia. Ada lagi? Ya silakan. Tadi kan ibu juga bilang penting banget dukungan dari keluarga atau orang tua. Kalau misalkan ibunya masih dalam perawatan atau sedang dirawat, itu bagaimana cara ngasih dukungannya ya ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Afifah. Masih berkaitan ya sama pertanyaan Nadia. Ibu, jadi gimana dukungan pada bayinya kalau ibunya masih dirawat? Gitu. Good. Karena kalau bayi-bayi itu kadang-kadang ibunya juga masih dirawat loh, gitu kan? Ibunya di ruang perawatan, apalagi kalau istri dan sebagainya, gitu ya, dalam kondisi tertentu yang dia nggak bisa jalan ke ruang bayi, gitu, dan bayinya yang satu dirincu, ada jarak, gitu kan? Itu gimana? Oke, kalau misalkan memang ibunya tidak memungkinkan untuk langsung memberikan dukungan atau support, memberikan kunjungan ke ruang ricu, bisa mungkin kita akan melibatkan keluarga terlebih dahulu. Karena tidak ada ibunya ya, ayahnya kita ajak ke ruang ricu, Bapak nanti silakan dilihat bayinya, berikan sentuhan, gitu ya. Kalau misalkan memang memungkinkan bayinya secara kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya dan kesehatannya untuk melakukan PMK sama Bapak dan yang lainnya. Jadi, silakan. Ya, silakan. Kita boleh informasi edukasi orang tua tentang NIDCAP. Oke, terima kasih. Pertanyaannya masih nyambung antara satu lainnya ya. Bagus, berarti saling terkoneksi. Jadi Bu, kita boleh nggak sih memberikan langsung
langsung terapi ngajarin orang tuanya edisi AB. Ada yang boleh, ada yang enggak, gitu ya. Karena memang kalau edisi AB ini ada beberapa yang harus pelatihan profesional. Ya, jadi nanti teman-teman juga boleh buka di edisi.ab.org. Di situ ada training berbagai macam. Tapi kalau misalkan seperti perawatan rumah yang ada dulu, bisa kita langsung ajarkan ke keluarga ataupun ke orang tuanya. Caranya bagaimana? Gentle touch boleh kita berikan, gitu. Nesting bisa kita berikan dengan arahan, gitu ya. Pastikan kalau posisinya tengkurap ataupun ponasi, ibu kita edukasikannya harus selalu dijagain. Oke, ada lagi? Cukup ya, alhamdulillah. Oke, untuk terakhir, adakah yang membantu saya untuk menyimpulkan materi ataupun diskusi kita pada hari ini? Ya, silakan. Kerangka kerja untuk bayi BBTF yang prematur atau kondisi lainnya yang tadi penerapannya menggunakan nesting, posisi, PMK dan perawatan metode rekam dulu dan terapi sentuhan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kalisa sudah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang edisi MP ya. Jadi cukup banyak materinya. Memang ini adalah kerangka kerja yang dibuat secara komprehensif yang melibatkan kita sebagai nakes dan keluarga. Gitu ya, untuk tujuannya adalah mendukung bayi-bayi dengan kondisi tertentu ini supaya kesehatannya dan kestabilan terhadap adaptasi fisiologisnya baik. Gitu. Oke, biar tidak berdampak panjang dampaknya ya. Tadi ada nesting, ada PMK, ada musik, ada terapi sentuhan, ada mengurangi suara, gitu ya, pencahayaan, oke, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang terakhir, mungkin ada sedikit kuis ya, bisa kita akses di Siakat, nanti bisa dibuka, sudah saya masukkan di situ, silakan dikerjakan. Nah, ini sudah masuk semua ya untuk hasilnya. Oke, alhamdulillah di atas rata-rata semua. Kok bisa 90 dan 100 itu bagaimana? Alhamdulillah ya, berarti cukup baik diserap. Oke, terima kasih untuk hari ini, cukup antusias dan semoga nantinya bisa diserap dengan baik. Harapannya nanti kalian ketika kelelahan ataupun kepada keluarga terdekat dulu deh bisa menerapkan itu semua, gitu ya. Oke, selanjutnya nanti ke pertemuan selanjutnya materinya adalah kita akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan pada bayi ataupun neonatus, gitu ya. Bagaimana sih nanti memantau pertumbuhannya dan perkembangannya, bagaimana sih itu normanya sama anak, nanti kita di materi selanjutnya. Nanti akan ada di Siakat ya materinya, nanti saya akan masukkan ke situ, silakan dibaca dulu sebelum ke pertemuan selanjutnya. Oke, bisa di oke. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, kita beri aplaus. Oke, bisa kita tutup. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa penutup majelis ya bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi pada program studi kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.